Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang wanita yang hidup bergelimang harta dengan mempermainkan hati banyak pria. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia mengalami kejadian misterius. Perutnya membesar tanpa sebab, hingga membuat para dokter terkejut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kejadian aneh ini? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sari melangkah di pasar dengan anggun. Tatapan semua mata tertuju padanya. Kulitnya putih bersih, matanya bulat bercahaya. Senyumnya mampu meluluhkan hati siapapun. Para lelaki di desa mengenalnya sebagai wanita yang tak bisa ditolak. Dengan kata-kata manisnya, ia membuat banyak pria jatuh cinta, hanya untuk ditinggalkan setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sari bukan wanita biasa, ia cerdas, licik, dan selalu mendapatkan apa yang ia mau. Namun di balik kecantikannya, banyak orang diam-diam membenci sifatnya yang mempermainkan hati. Ia tidak peduli, bagi Sari, hidup adalah tentang menikmati kesenangan dan kemewahan. Setiap minggu, Sari memiliki pria baru dalam hidupnya. Ada yang kaya raya, ada yang berkuasa, ada yang tampan luar biasa. Dengan senyuman dan janji palsu, ia meraup keuntungan dari mereka. Emas, pakaian mahal, rumah mewah, semua ia dapatkan tanpa harus bekerja keras. Ia tahu cara bermain dengan perasaan pria dan meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Beberapa pria mencoba memperingatkan yang lain, tetapi tak ada yang percaya. Bagaimana mungkin wanita sebaik dia melakukan hal seperti itu? Pikir mereka. Namun, roda kehidupan selalu berputar, dan Sari tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Suatu pagi, Sari terbangun dengan rasa tidak nyaman di perutnya. Ia merasa perutnya kembung dan sedikit nyeri, tetapi mengabaikannya. Mungkin hanya masuk angin, pikirnya, lalu kembali menjalani harinya seperti biasa. Namun, seiring waktu, perutnya semakin membesar dengan cepat. Pakaian ketatnya mulai terasa sesak, dan ia mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ketika bercermin, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Bayangan samar bergerak di balik kulit perutnya. Sari bergidik, tetapi ia masih berusaha berpikir positif. Ini pasti hanya efek dari makanan yang tidak sehat, katanya dalam hati. Seminggu berlalu, dan kondisi Sari semakin parah. Perutnya terus membesar seperti orang hamil, tetapi ia yakin tidak sedang mengandung. Ia mencoba berbagai cara untuk mengecilkannya, meminum jamu, pergi ke dukun, bahkan menemui tabib terkenal. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Perutnya terus membesar seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Desas-desus mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai berbisik tentang dirinya. Apakah ini kutukan? Tanya seseorang. Mungkin ini balasan dari perbuatannya, sahut yang lain. Sari mulai ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Dengan perasaan gelisah, Sari akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit. Ia tidak ingin ada yang tahu, jadi ia pergi diam-diam ke kota lain. Sesampainya di rumah sakit, ia duduk gelisah di ruang tunggu, tangan dingin dan berkeringat. Dokter memanggil namanya, dan ia melangkah masuk ke ruang pemeriksaan dengan napas berat. "Apa keluhan Anda?" tanya dokter dengan suara ramah. "Perut saya semakin membesar, dan saya tidak tahu penyebabnya," jawab Sari dengan suara gemetar. Dokter mulai melakukan pemeriksaan, menekan perutnya dengan lembut. Saat itulah wajah dokter berubah pucat. Tangannya tiba-tiba berhenti. Dokter terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya sulit dibaca. "Ada sesuatu di dalam perut Anda," katanya pelan. Sari menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. "Sesuatu?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Dokter menatap layar USG dengan mata membelalak.
seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Saya harus memanggil rekan saya," katanya, lalu berjalan keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Sari semakin panik. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya? Ia mencoba melihat layar USG, tetapi tidak bisa memahami gambar hitam putih itu. Beberapa menit kemudian, 2 dokter lainnya masuk ruangan dengan ekspresi serius. Mereka mulai memeriksa hasil scan dengan seksama. "Ini tidak mungkin," gumam salah satu dokter. "Tolong jelaskan, apa yang terjadi pada saya?" Suara Sari bergetar penuh ketakutan. Dokter menatapnya dengan ragu, seolah tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. "Kami menemukan sesuatu di dalam perut Anda," katanya akhirnya. "Dan ini bukan kehamilan biasa," lanjutnya dengan suara pelan. Sari merasa tubuhnya melemas. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Ruangan terasa hening. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar. Sari menatap dokter dengan mata yang membesar, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Apa maksud Anda bukan kehamilan biasa?" tanyanya dengan suara parau. Dokter menarik napas dalam, menatap layar sekali lagi sebelum menjawab. "Ada benda asing yang tumbuh di dalam rahim Anda," katanya dengan nada hati-hati. Sari mengerutkan kening, mencoba memahami kata-kata dokter. "Benda asing? Maksud Anda tumor?" Suaranya bergetar. "Kami belum bisa memastikan, tapi ini bukan sesuatu yang normal," dokter menjawab pelan. Sari merasa kepalanya pusing, tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin terjadi padanya. Tidak setelah semua yang telah ia capai. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menatapnya serius. "Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin operasi jika diperlukan," jawabnya. Kata "operasi" menggema di kepala Sari, membuatnya semakin takut. Ia membayangkan tubuhnya disayat, perutnya dibuka. "Tidak, saya tidak bisa." Ia menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan-bayangan aneh dalam mimpinya. Sosok-sosok pria yang pernah ia tinggalkan muncul satu persatu, menatapnya dengan tatapan kosong. "Balasan sudah datang, Sari." Suara mereka bergema di kepalanya. Sari terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegangi perutnya yang kini terasa lebih berat dan nyeri. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi padanya? Ia mulai merasa bahwa ini bukan hanya sekadar masalah medis, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum pergi, ia mendengar suara bisikan samar di telinganya. "Kembalilah, cari tahu kebenaran." Sari menoleh cepat. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Jantungnya berdetak cepat. Apakah ini hanya perasaannya saja? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap dalam dirinya. "Aku hanya lelah, itu saja," katanya meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di rumah sakit, dokter memberikan 2 pilihan kepada Sari. "Kami bisa melakukan operasi segera, atau Anda bisa menunggu dan melihat perkembangannya." Sari menatap hasil pemeriksaannya. Perasaan takut menguasai pikirannya. Jika ia memilih operasi, ada risiko yang harus ia tanggung. Jika ia menunggu, apa yang ada di dalam tubuhnya bisa bertambah buruk. "Saya butuh waktu untuk berpikir," katanya akhirnya. Dokter mengangguk, tetapi ada ekspresi khawatir di wajahnya. "Tapi jangan tunggu terlalu lama," pesannya sebelum Sari pergi. Dalam kebingungannya, Sari mencari alternatif lain. Ia pergi ke seorang dukun terkenal. Orang-orang desa sering berbicara tentangnya, bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit aneh. Saat tiba di rumah sang dukun, suasana terasa sunyi dan menyeramkan. Perempuan tua itu menatapnya lama, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Aku tahu kenapa kau datang,"
katanya dengan suara pelan. Sari menelan ludah, merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam itu. Apa yang terjadi padaku? Apa ini kutukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Sang dukun tersenyum samar, lalu menjawab, kebenaran akan datang padamu dalam waktu dekat. Sari meninggalkan rumah dukun dengan perasaan campur aduk. Kata-kata perempuan tua itu terus terngiang di kepalanya. Saat berjalan pulang, ia melewati sebuah rumah tua yang terasa familiar. Rumah itu sudah lama kosong, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam sekejap, ingatan masa kecilnya melintas di benaknya. Rumah itu adalah tempat ia pernah tinggal bersama ibunya sebelum mereka pergi dari desa. Jantungnya berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah yang penuh debu itu. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin, seolah waktu berhenti di tempat itu. Sari menyusuri ruangan yang gelap. Matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah kotak kayu tua, tertutup rapat dengan kain putih. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku harian lama. Saat membuka halaman pertama, ia mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan ibunya. Anakku, jika kau membaca ini, berarti rahasia telah menemukan jalannya kembali kepadamu. Sari menggigit bibirnya, merasa ada sesuatu yang besar sedang terungkap. Ia terus membaca, dan apa yang ia temukan akan mengubah segalanya. Dalam lembaran berikutnya, Sari menemukan cerita masa lalu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ibunya menulis tentang sebuah kejadian mistis yang terjadi sebelum Sari lahir. Aku pernah melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, tulis ibunya. Sari merasa bulu kuduknya meremang. Jari-jarinya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Kau tidak lahir seperti anak-anak lain. Ada sesuatu dalam darahmu. Nafas Sari tercekat. Apa maksudnya ini? Sebelum ia bisa mencerna semuanya, angin dingin berhembus di ruangan, membalik halaman terakhir buku itu. Mata Sari membelalak melihat sebuah kalimat yang tertulis dengan tinta merah. Saat waktunya tiba, kau akan memahami dan bayangan itu akan kembali padamu. Sari menutup buku harian itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, tiba-tiba merasa tidak sendirian. Sebuah cermin tua berdiri di sudut kamar, penuh dengan debu dan retakan di sisinya. Perlahan, ia melangkah mendekatinya. Hatinya berdegup semakin cepat. Saat ia mengusap debu di permukaannya, bayangannya mulai terlihat lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang salah. Bayangan itu tersenyum, meskipun wajahnya tetap diam. Nafasnya tercekat, kakinya melemas. Ia mundur dengan gemetar. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya dalam ketakutan. Sari berlari keluar dari rumah tua itu. Jantungnya berdetak kencang. Malam sudah mulai turun. Angin dingin berhembus menusuk kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan di cermin itu masih tergambar jelas dalam pikirannya. Ini pasti hanya halusinasi. Aku pasti terlalu lelah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada, mengendap dalam pikirannya. Malam itu, ia tidak berani tidur dalam kegelapan. Saat akhirnya ia terlelap, mimpi aneh menghampirinya. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh suara-suara samar yang berbisik. Sari, waktunya hampir tiba. Suara itu terdengar dari segala arah. Ia berusaha mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri. Namun, bayangan itu mulai bergerak sendiri, tanpa mengikuti gerakannya. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, kata bayangan itu dengan suara yang mengerikan. Sari tersentak bangun, napasnya terengah-engah. Perutnya terasa semakin nyeri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Keesokan harinya, kondisi Sari semakin mengkhawatirkan. Perutnya kini tidak hanya besar, tetapi juga terasa lebih berat dan nyeri. Setiap kali ia menyentuhnya, ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalamnya.
Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus kembali ke dokter. Dengan langkah berat, ia pergi ke rumah sakit, berharap ada jawaban atas penderitaannya. Begitu sampai, ia langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Dokter kembali melakukan USG. Matanya membelalak melihat hasilnya. Ini tidak mungkin. Gumamnya dengan wajah pucat. Apa yang Anda lihat, dokter? Tanya Sari. Suaranya penuh kecemasan. Dokter menggeleng. Tampak ragu untuk menjawab. Aku harus memanggil tim medis lainnya, ini di luar pemahamanku. Katanya dengan suara pelan. Beberapa menit kemudian, 2 dokter lain datang dan ikut memeriksa layar USG. Salah satu dari mereka menatap Sari dengan ekspresi bingung dan khawatir. Kami menemukan sesuatu yang bergerak di dalam perut Anda. Katanya hati-hati. Tapi ini bukan janin manusia. Lanjutnya dengan suara hampir berbisik. Dunia Sari terasa runtuh. Apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya? Dokter menjelaskan bahwa mereka harus segera melakukan operasi darurat. Kami tidak tahu pasti apa ini, tetapi jika dibiarkan, kondisinya bisa semakin buruk, katanya tegas. Sari merasa bingung dan takut, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia menandatangani surat persetujuan operasi. Ia dibawa ke ruang operasi. Cahaya putih terang menyilaukan matanya. Tarik napas dalam, kita akan mulai anestesi, kata dokter anestesi. Sari merasakan tubuhnya semakin lemah. Matanya perlahan menutup. Namun, sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Jangan takut, aku sudah menunggumu sejak lama. Suara itu terdengar lembut tetapi penuh misteri. Sari mencoba membuka matanya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang kosong yang gelap dan dingin. Dari kejauhan, ia melihat sosok samar berjalan mendekatinya. Siapa kamu? Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku adalah bagian dari dirimu, yang telah lama kau abaikan. Suara itu semakin dekat. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terperangkap dalam tenggorokan. Sosok itu semakin jelas, dan wajahnya mirip dengan Sari. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya hitam pekat dan senyumannya mengerikan. Aku sudah ada dalam dirimu sejak lama, kau hanya tidak pernah menyadarinya, katanya sambil tertawa pelan. Sari menggigil ketakutan. Ingin menjauh tetapi kakinya tak bisa bergerak. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara lemah. Aku ingin kembali dan mengambil alih, jawab sosok itu dengan nada dingin. Tiba-tiba, Sari merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam bayangan itu. Ia berusaha melawan, tetapi kegelapan semakin menelannya. Dengan teriakan keras, Sari membuka matanya. Cahaya ruang operasi menyilaukan matanya. Suara dokter terdengar samar-samar. Dia sadar. Kita hampir selesai, seru salah satu dokter. Sari merasa tubuhnya lemah, tetapi ia masih bisa mendengar percakapan mereka. Ini hal yang paling aneh yang pernah kulihat, kata dokter lain dengan suara gemetar. Apa yang ada di dalam tubuhnya bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh sains. Sari ingin bertanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara. Ia hanya bisa menatap langit-langit ruangan, sementara pikirannya dipenuhi ketakutan. Sari merasa kesadarannya perlahan kembali, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tetapi bahkan itu terasa sulit. Suara dokter masih terdengar samar di telinganya, penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Apa yang kita keluarkan dari dalam tubuhnya bukan sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya, ujar salah satu dokter. Sari ingin tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kelopak matanya terasa berat. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang ada di dalam tubuhku? Gumamnya pelan. Salah satu dokter menatapnya dengan ekspresi serius, lalu berkata, kami masih belum bisa menjelaskan, tapi kau harus melihatnya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari menoleh ke sisi ruangan. Di atas meja operasi, sebuah benda aneh tergeletak dalam wadah kaca. Benda itu berwarna gelap, berdenyut pelan seolah masih hidup. Sari menatapnya dengan ngeri.
merasa sesuatu yang aneh mengalir di tubuhnya. "Apa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menggeleng pelan, tampak sama bingungnya. "Kami tidak tahu, ini bukan janin, bukan tumor, bukan sesuatu yang seharusnya ada di dalam tubuh manusia." Sari merasa perutnya melilit. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ruangan terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi. Sari berusaha duduk, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Salah satu perawat tampak ketakutan. Wajahnya pucat pasi. "Dokter, benda itu barusan bergerak," bisiknya dengan suara gemetar. Semua orang di ruangan menoleh ke arah wadah kaca yang berisi benda itu. Untuk sesaat, semuanya diam, menunggu sesuatu terjadi. Dan tiba-tiba, benda itu bergetar, seolah merespons keberadaan Sari. Suara lirih seperti bisikan terdengar dari sudut ruangan. Sari menoleh cepat. Matanya menangkap sesuatu di sudut ruang operasi. Bayangan hitam samar berdiri di sana, tak bergerak, seolah sedang mengawasi. Para dokter dan perawat tidak menyadarinya. Hanya Sari yang bisa melihatnya. Nafasnya memburu, bulu kuduknya berdiri, tubuhnya kembali gemetar hebat. "Apa kau melihatnya?" bisiknya pelan. Salah satu perawat menatapnya bingung. "Melihat apa?" Sari menelan ludah. Apakah ini hanya ada dalam pikirannya? Tetapi kemudian, bayangan itu bergerak mendekat. Bayangan itu semakin jelas, dan wajahnya mirip dengan Sari. Matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai. Tubuhnya seolah bergetar dengan energi yang tak kasat mata. "Aku sudah menunggumu." Suara itu terdengar di dalam kepalanya, bukan di telinganya. Sari ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Benda di dalam wadah kaca tiba-tiba berdenyut lebih cepat, seolah merespons kehadiran bayangan itu. Dokter mundur beberapa langkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ruangan operasi yang dingin kini terasa menyesakkan, seolah udara tersedot keluar. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisik Sari dalam ketakutan. Para dokter mencoba tetap tenang, tetapi kegelisahan terlihat di wajah mereka. Salah satu dokter senior akhirnya berbicara. "Kita harus segera membuang benda ini dari rumah sakit," katanya tegas. Dua perawat segera membawa wadah kaca itu, tetapi sesuatu terjadi. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Suara dengungan aneh memenuhi udara. Salah satu perawat berteriak. Tangannya yang memegang wadah kaca tiba-tiba terasa panas membara. Wadah itu jatuh ke lantai. Retakan mulai muncul di permukaannya. Sari menahan napas. Perasaannya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu, dalam sekejap, wadah itu pecah berkeping-keping. Cairan hitam kental merembes keluar dari wadah yang pecah. Semua orang di ruangan mundur dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dari dalam cairan itu, sesuatu mulai merangkak keluar. Bentuknya samar, seolah kabut hitam yang bergerak. "Apa-apaan ini?" Salah satu dokter berteriak ketakutan. Sari menatapnya dengan ngeri. Tubuhnya terasa semakin berat. Kabut hitam itu mulai membentuk wujud, semakin menyerupai bayangan yang ia lihat sebelumnya. "Kau tidak bisa lari dariku, Sari." Suara itu kembali terdengar dalam pikirannya. Lalu, dalam sekejap, kabut itu melesat ke arah Sari. Sari menjerit, tetapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Kabut hitam itu menyelimuti dirinya. Rasa dingin menusuk hingga ke tulangnya. Matanya terasa berat, tetapi di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu. Ia melihat kembali semua pria yang pernah ia sakiti, semua janji palsu yang pernah ia buat. "Apakah ini balasan atas semua perbuatanku?" pikirnya dengan getir. Namun, di antara bayangan itu, muncul sosok lain, ibunya. "Sari, kau masih bisa memilih." Suara lembut ibunya terdengar di kepalanya. Dengan sisa tenaga, Sari berbisik, "Allah, tolong aku." Tiba-tiba, ruangan yang tadinya dipenuhi kabut hitam berubah. Cahaya putih terang muncul dari arah langit-langit, menyinari tubuh Sari. Kabut hitam itu bergetar hebat, seolah terbakar oleh cahaya tersebut. "Tidak, ini tidak mungkin." Suara itu meraung marah, sebelum tubuhnya tercerai-berai. Sari merasa napasnya kembali,
Dadanya tak lagi terasa sesak. Para dokter dan perawat terdiam, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal pasti, benda itu sudah tidak ada lagi, dan Sari merasa seperti terlahir kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kosong, tetapi dengan cara yang berbeda. Sari menatap ke langit-langit ruang operasi. Matanya masih basah oleh air mata. Tubuhnya terasa ringan, seolah sesuatu yang selama ini menghantuinya telah hilang. Para dokter masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu perawat mendekat, memeriksa detak jantung Sari. Stabil, tekanan darahnya juga normal, katanya dengan suara lirih. Dokter utama menghela napas lega, tetapi kebingungan masih terlihat di wajahnya. Kita perlu melakukan tes lebih lanjut, tapi sepertinya dia baik-baik saja, katanya pelan. Sari menatap tangan dan perutnya, memastikan bahwa semua ini nyata, dan bukan sekadar mimpi buruk. Setelah operasi, Sari dipindahkan ke kamar perawatan untuk pemulihan. Sepanjang malam, ia hanya menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang ada di dalam tubuhku selama ini? Kenapa aku bisa melihat bayangan itu, sementara orang lain tidak? Ia mengingat suara ibunya di dalam pikirannya sebelum cahaya putih itu muncul. Apakah ini pertanda bahwa aku telah diberikan kesempatan kedua? Pikirnya pelan. Namun, ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Dan kini, ia harus mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Dokter masuk ruangan dengan wajah serius, membawa hasil pemeriksaan terbaru. Sari, kami telah melakukan serangkaian tes setelah operasi, katanya perlahan. Sari menegakkan tubuhnya, bersiap untuk mendengar sesuatu yang buruk. Semua hasilnya normal, tidak ada jejak penyakit, tidak ada kelainan. Lanjutnya, Sari mengerutkan kening, hatinya semakin bingung. Tapi itu tidak masuk akal, bukankah ada sesuatu di dalam tubuhku sebelumnya? Tanyanya. Dokter mengangguk, tetapi jelas ia pun tidak bisa memahami fenomena ini. Kami tidak bisa menjelaskannya secara medis, ini seperti sesuatu yang melampaui ilmu pengetahuan kami. Jawabnya jujur. 2 hari setelah operasi, Sari diperbolehkan pulang ke rumah. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia merasa bangga dengan kecantikannya, dengan kekuatannya dalam menaklukkan hati banyak pria. Tetapi kini, ia merasa seperti orang yang berbeda, seperti seseorang yang baru saja diberi kesempatan untuk menata ulang hidupnya. Ia mengusap perutnya yang kini kembali rata. Tetapi bekas kejadian itu masih tertinggal dalam ingatannya. Apakah aku benar-benar bisa berubah? Tanyanya dalam hati. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Aku harus mencari jawaban. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah untuk menemui seseorang. Sari kembali ke desa kelahirannya, tempat ia dan ibunya pernah tinggal sebelum ia pergi ke kota. Rumah tua itu masih berdiri kokoh, meskipun kini tampak lebih usang. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu, menunggu seseorang membukanya. Seorang wanita tua muncul, matanya berkaca-kaca melihat Sari berdiri di depan rumah. Anakku, akhirnya kau kembali. Suara ibunya terdengar penuh haru. Sari menunduk, merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Ibu, aku ingin tahu segalanya, katanya dengan suara lirih. Ibunya menghela napas panjang, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah, nak, ada banyak hal yang harus kau dengar. Di dalam rumah, Sari duduk di depan ibunya, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanyanya. Ibunya menatapnya dengan mata penuh kasih, lalu berkata, ini semua bermula dari kesalahan yang pernah kulakukan dulu. Sari menegang, tidak menyangka bahwa ini ada hubungannya dengan masa lalu ibunya. Dulu, sebelum kau lahir, aku pernah melakukan sesuatu yang membuatku menyesal seumur hidup. Lanjut ibunya, aku pernah meminta sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku pinta. Sari menggigit bibirnya, menunggu kelanjutan cerita dengan perasaan campur aduk.
Dan kini, kau harus menghadapi akibat dari perbuatanku. Setelah mendengar kisah ibunya, Sari merasa dadanya sesak. Jadi, semua ini bukan kebetulan, ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tanyanya lirih. Ibunya mengangguk, menatapnya dengan penuh harapan. Tapi Allah telah menunjukkan jalan padamu. Nak, ini kesempatanmu untuk memperbaiki semuanya. Sari menatap tangannya. Teringat semua kesalahan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Ia tidak ingin kembali menjadi orang yang dulu. Aku harus mencari jalan yang benar, katanya pelan. Dengan tekad baru, ia mulai memikirkan langkah berikutnya dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Sari mulai mengubah kebiasaannya. Ia menjual barang-barang mewah yang dulu ia dapatkan dari para pria. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia juga mulai mendekatkan diri kepada Allah, sesuatu yang dulu selalu ia abaikan. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk untuk kehidupannya. Aku ingin menjalani hidup yang lebih baik. Tekadnya semakin kuat. Meskipun jalan ini tidak mudah, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Perlahan tapi pasti, hidupnya mulai berubah. Suatu hari, saat berjalan pulang dari masjid, Sari melihat seorang wanita yang menangis di pinggir jalan. Wanita itu tampak kesulitan, membawa anak kecil dalam gendongannya. Tanpa ragu, Sari menghampirinya dan bertanya, "Ada yang bisa aku bantu?" Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan, lalu berkata, "Aku tidak punya tempat untuk tinggal." Sari merasakan sesuatu dalam hatinya, rasa empati yang dulu jarang ia rasakan. "Ikutlah denganku, aku akan membantumu," katanya dengan lembut. Hari itu, Sari menyadari bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang. Hari demi hari berlalu, dan Sari semakin merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan atau penyesalan. Bayangan kelam yang dulu selalu mengikutinya kini telah benar-benar hilang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia telah menemukan jalannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. "Terima kasih, Allah telah memberiku kesempatan kedua," bisiknya pelan. Langit sore terlihat lebih indah. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya dengan lembut. Kini, Sari siap menjalani hidup yang baru, dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Sari duduk di beranda rumahnya yang mulai berubah warna saat senja menjelang. Ia teringat kembali semua yang telah terjadi, kehidupan lamanya, cobaan yang ia alami, hingga kesempatan kedua yang diberikan padanya. Ia mengerti bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membawanya ke jalan yang benar. Dulu, ia merasa dunia ada di genggamannya. Tetapi kini ia sadar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Ia menghembuskan napas panjang, merasa damai dengan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. "Alhamdulillah," bisiknya dengan penuh syukur. Ia telah menemukan makna sejati dari kehidupannya. Kini, ia siap melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih tenang dan penuh keikhlasan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 110. Sari memahami bahwa meskipun ia telah banyak berbuat salah, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Ia yakin bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Selama masih ada waktu, taubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesadaran ini memberinya harapan baru untuk terus melangkah. Ia tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesia-siaan. Kini, ia hanya ingin hidup dalam ridhonya. Hatinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah lepas. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Sari menyadari bahwa semua yang terjadi padanya adalah ujian dari Allah. Awalnya ia menganggap penderitaannya sebagai hukuman, tetapi kini ia tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar ia kembali ke jalan yang benar. Tanpa cobaan, mungkin ia tidak akan pernah menyadari kesalahan-kesalahannya. Kini,
Ia bersyukur atas semua yang telah ia lalui, karena itulah yang membawanya ke titik ini. Ia tahu bahwa kehidupan masih penuh dengan tantangan, tetapi ia siap menghadapinya dengan iman yang lebih kuat. Setiap kesulitan pasti memiliki hikmah di baliknya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Sari memahami bahwa perubahan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika ia tetap berada di jalan yang salah, maka hidupnya tidak akan pernah berubah. Ia telah membuat keputusan untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai kehidupan yang lebih berarti. Ia ingin menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Tidak ada lagi penyesalan, hanya langkah ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia yakin bahwa selama ia berpegang teguh pada kebaikan, Allah akan selalu membimbingnya. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sari merenungkan makna hadis ini dan merasa hatinya semakin tenang. Ia bukanlah orang yang sempurna, dan ia pernah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Namun, ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Mulai sekarang, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ia ingin menggunakan waktunya untuk berbuat kebaikan dan menebus kesalahannya. Sari duduk di serambi rumahnya, tersenyum saat melihat anak-anak kecil bermain di halaman. Ia merasa bahagia dengan kehidupan barunya, sederhana tetapi penuh makna. Tidak ada lagi perasaan kosong atau kesedihan yang menghantuinya. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan dalam hubungan dengan Allah. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan, pikirnya. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau kesenangan duniawi, tetapi dari hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan dekat dengan Sang Pencipta. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah ke masa depan, tanpa bayangan masa lalu yang menghantuinya lagi.